Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Hakiki Sulitonga dengan NPM 18110200. Saya dari Universitas Budi Dharma dari Fakultas Ilkomti atau Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi dengan prodi Teknik Informatika. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Mesran Mkom, yang mana tugasnya itu adalah mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang dibuat dari mata kuliah metode penelitian. Manfaat mempelajari metode penelitian itu sendiri adalah dapat menyusun laporan atau tulisan atau karya ilmiah baik dalam bentuk paper, skripsi, tesis maupun disertasi. Ya, dan mengetahui arti pentingnya riset sehingga keputusan-keputusan yang dibuat dapat dipikirkan dan diatur dengan sebaik-baiknya. Dan juga menggunakan metodologi peneliti dapat memudahkan pekerjaannya agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan-kesimpulan, yang mana kesimpulan yang diambil oleh peneliti itu dapat dipercaya. Baiklah, langsung saja. Saya ingin mempresentasikan artikel ilmiah yang sudah saya buat dengan rekan saya, yaitu Fitriani, dengan judul Implementasi Metode Simple Additive Weighting atau SAW dalam pemilihan calon peserta Olimpiade Sains tingkat kabupaten. Yang pertama itu pendahuluan. Olimpiade Sains Nasional atau OSN merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. OSN ini diadakan untuk memperluas wawasan pengetahuan, kemampuan, kedisiplinan, serta kerjasama para remaja yang mengikuti Olimpiade tersebut. Ada 9 mata pelajaran yang biasa dipertandingkan dalam Olimpiade Sains Nasional, yaitu kimia, fisika, biologi, matematika, geografi, komputer, ekonomi, kebumian, dan astronomi, yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan peserta para siswa sekolah menengah atas yang sudah lulus terlebih dahulu pada Olimpiade Sains tingkat provinsi. Dari pengalaman beberapa tahun, terdapat beberapa permasalahan yang dialami beberapa sekolah menengah atas dalam pemilihan yang telah dilakukan, antaranya yaitu para guru selalu memilih siswa yang hanya berdasarkan nilai mata pelajarannya saja, padahal soal-soal yang ada pada Olimpiade, baik pada tingkat kabupaten, provinsi, serta nasional, dibutuhkan faktor-faktor lain seperti tingkat kecerdasan dan pengalaman yang dimiliki siswa tersebut. Selain permasalahan itu, terkadang dalam pemilihan calon peserta, para guru tidak memperhatikan semua faktor tersebut sehingga hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Dan karena permasalahan itu, perlu dirancang suatu sistem pendukung keputusan yang diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan untuk menentukan siswa mana yang tepat untuk menjadi peserta dalam mengikuti Olimpiade Sains, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, serta tingkat nasional. Metode yang digunakan untuk membantu pemilihan calon peserta Olimpiade Sains ini adalah metode Simple Additive Weighting atau SAW. Karena metode ini dapat menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan perangkingan nilai siswa yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari kriteria yang sudah ditentukan. Dengan metode perangkingan ini diharapkan lebih tepat dan akurat karena didasarkan pada kriteria dan bobot yang sudah diterapkan, sehingga dapat menentukan siapa siswa yang pantas untuk mengikuti Olimpiade Sains tingkat nasional tersebut. Yang kedua, metodologi penelitian. Yang pertama itu keputusan pemilihan calon peserta Olimpiade Sains. Pemilihan calon peserta Olimpiade Sains adalah guna untuk mempertimbangkan siswa yang dipilih untuk dikirim mengikuti perlombaan yang diadakan setiap tahunnya. Pada proses penentuan peserta Olimpiade ini dibutuhkan sistem yang dapat membantu dalam membuat suatu keputusan untuk memudahkan kinerja para guru yang bertugas dalam menentukan peserta Olimpiade. Kriteria yang ditetapkan di sini adalah peringkat ranking, nilai rata-rata matematika, kimia, fisika, biologi, ekonomi, geografi, kebumian, serta astronomi, dan nilai rata-rata kepribadian.
Dalam penentuan peserta Olimpiade dengan metode SAW diperlukan kriteria-kriteria dan bobot untuk melakukan perhitungannya sehingga akan didapat siswa yang pantas untuk mengikuti Olimpiade Sains itu. Yang kedua ada sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK merupakan salah satu cara mengorganisir informasi yang dimaksud untuk digunakan dalam mengambil keputusan. Dapat juga dikatakan sebagai suatu pendekatan untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan menggunakan data, memberikan antarmuka pengguna yang mudah dan dapat menghubungkan pemikiran pengambilan keputusan itu. Dan yang ketiga, metode Simple Additive Weighting atau SAW. SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan berbobot. Metode SAW ini merupakan metode yang banyak digunakan dalam pengambilan keputusan yang memiliki banyak atribut. Ini adalah rumus untuk melakukan normalisasi. Dan yang ketiga, hasil dan pembahasan. Dalam metode SAW terdapat kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk menentukan penilaian peserta Olimpiade. Dari masing-masing kriteria tersebut akan ditentukan bobot-bobotnya. Ada 5 bobot yang terdapat pada metode SAW ini, yaitu sangat rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Seperti dapat dilihat di tabel di bawah ini, nilai bobot dan juga nilainya. Dan berdasarkan kriteria dan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya penjabaran bobot setiap kriteria yang telah dikonversikan dengan bilangan SAW. Yang mana yang pertama itu menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu dalam metode penelitian ini ada bobot dan kriteria yang dibutuhkan untuk menentukan siapa yang akan terseleksi sebagai peserta Olimpiade. Adapun kriterianya sebagai berikut. Yang mana kriteria peringkat ranking itu sudah dikodekan di kode C1, nilai rata-rata fisika dengan kode C2, rata-rata kimia C3, nilai rata-rata biologi C4, nilai rata-rata geografi C5, nilai rata-rata ekonomi C6, nilai rata-rata kebumian C7, nilai rata-rata astronomi C8, nilai rata-rata matematika C9, nilai rata-rata komputer C10, dan nilai rata-rata kepribadian itu C11. Selanjutnya yang kedua, menentukan nilai bobot masing-masing kriteria berdasarkan kriteria dan nilai bobot. Yang pertama itu bobot untuk perangkingan, yang mana perangkingan tadi sudah dikodakan menjadi C1. Untuk C1 yang pertama dan yang kedua itu keterangan sangat tinggi dengan bobot 1. C1 yang peringkat 3 dan keempat itu keterangannya tinggi dengan bobot 0,75. C1 peringkat 5 dan 6 itu cukup dengan bobot 0,50. Dan peringkat perangkingan C1 7 sampai 8 itu keterangan rendah dengan bobot 0,25, dan peringkat ranking C1 dari 9 ke 10 sangat rendah dengan bobot 0,00. Dan yang kedua itu bobot untuk nilai rata-rata fisika, yang mana nilai rata-rata fisika tadi dikodekan dengan C2. C2 sama dengan nilai 80 sampai 100, keterangannya sangat tinggi dengan bobot 1. C2 nilai 70 sampai 79, keterangannya tinggi dengan bobot 0,75. Dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya bobot untuk nilai rata-rata kimia sama seperti nilai bobot rata-rata fisika. Begitu juga biologi, geografi, ekonomi, kebumian, rata-rata astronomi, rata-rata kimia, rata-rata komputer. Dan yang terakhir itu bobot untuk nilai-nilai rata kepribadian, yang mana nilai rata-rata kepribadian tadi sudah dikodekan dengan C11. C11 sama dengan nilai 80 sampai 100 itu A atau amat baik, keterangannya sangat tinggi dengan bobot 1.
dan begitu pun seterusnya. Yang ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria CI, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut sehingga diperoleh matriks ternormalisasi atau R. Untuk mendapatkan nilai matriks ternormalisasi, kita terlebih dahulu memasukkan data awal calon peserta yang ingin diseleksi untuk menjadi calon peserta Olimpiade Sains tadi. Di sini kita dapat melihat nilai data awal calon peserta. Ini adalah data mentahnya, data awal calon peserta. Dan selanjutnya pencocokan rating kriteria data awal calon peserta dengan bobot yang telah ditentukan tadi. Data awalnya ini dicocokkan dengan rating kriteria dan bobot-bobot yang telah ditentukan ini tadi, sehingga dapat nilainya seperti ini. Dan dari tabel ini dapat dibentuk tabel ini dapat dibentuk matriks keputusan dari data-data awal calon peserta ini, sehingga nilai matriks ternormalisasinya adalah ini. Selanjutnya melakukan proses normalisasi, karena data yang diolah adalah data siswa dengan sistem nilai, di mana jika nilainya semakin tinggi maka semakin bagus. Jadi pada kasus ini menggunakan rumus metode SAW benefit, yang mana rumusnya itu RIJ sama dengan XIJ per max XIJ, yang mana jika J-nya itu adalah nilainya semakin tinggi maka semakin bagus. Yang pertama itu alternatif, yang pertama itu siswa yang bernama Lisa, XIJ per max XIJ. Jadi XIJ nya 1 per max XIJ. XIJ XIJ C1 ini C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11. Max C1, dari max C1 ini adalah maksimal C1 itu adalah 1, sehingga dia dapat 1/1 sama dengan 1. Begitu juga untuk perhitungan RC2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, dan C11. Cara perhitungannya sama dengan RC1 tadi. Begitu juga untuk alternatif yang kedua, yaitu Adrian, Dimas, Dewi, dan Natania. Sehingga dari hasil perhitungan di atas itu diperoleh matriks normalisasinya, yaitu sebagai berikut. Ini adalah nilai normalisasinya. Selanjutnya itu menentukan nilai alternatif yang akan kita gunakan untuk mencari perangkingan pada proses preferensi. Mencari persamaan nilai preferensi dari setiap alternatif dengan cara menjumlahkan hasil kali antara matriks ternormalisasi dengan nilai bobot yang sudah ditentukan, menggunakan rumus referensi dan nilai alternatif yang telah diperoleh sebelumnya. Ini adalah persamaan untuk mencari nilai preferensi dari setiap alternatif yang telah ditentukan. VI sama dengan sigma N, di mana J sama dengan 1, WJ RIJ, yang mana VI-nya itu ranking untuk setiap alternatif, WJ-nya nilai bobot ranking atau dari setiap kriteria, RIJ nilai rating kinerja ternormalisasi.
Berikut ini merupakan perhitungan nilai preferensi setiap alternatif yang telah dibantu. Untuk perhitungan nilai preferensinya itu dikalikan dengan nilai bobot yang sudah ditentukan oleh pengambil keputusan, yang mana nilai bobotnya itu disimbolkan dengan W. Maka hasil untuk memperoleh nilai preferensinya itu adalah P1. P1 ini sama dengan alternatif tadi kan. Alternatif yang pertama itu Lisa. Alternatif pertama itu ada Lisa dengan nilai 1 RC1 1, RC2 1, RC3 1, RC4 1, RC5 1, RC6 1, RC7 1, RC8 1, RC9 1, RC10 1, dan RC11 nya 1. Maka dapat dia dihasilkan W dikali RIJ. W nya W untuk peringkat ranking atau C1 0,75, maka 0,75 dikali 1 ditambah 0,5 untuk RC2 nya itu 0,5 fisika, RC3 kimia 0,5 juga, sehingga dapat 0,75 dikali 1 ditambah 0,5 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 dikali 1 ditambah 0,25 dikali 1. Kenapa 0,25? Karena nilai bobot yang sudah ditentukan itu, nilai bobot untuk rata-rata kepribadian atau RC11 itu 0,25 dikalikan dengan RC11. RC11 Lisa itu 1, RC11 nya 1. Maka ini dijumlahkan terlebih dahulu sehingga dapat dia 0,75 ditambah 0,5 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 ditambah 0,25. Maka hasil dari alternatif pertama itu 5,5. Begitu juga untuk perhitungan alternatif kedua, ketiga, keempat, dan kelima, sehingga dapat hasil akhir perangkingan setiap siswa, yaitu hasil akhir preferensi. Ini adalah tabel hasil akhir preferensi setiap alternatif, yang mana alternatif pertama itu dengan nama Lisa, hasil preferensinya itu 5,5. Alternatif kedua dengan nama Adrian, hasil preferensinya 5,5. Alternatif ketiga dengan nama Dimas, hasil preferensinya 5,125. Hasil alternatif keempat dengan nama Dewi, hasil preferensinya itu 5. Dan yang terakhir alternatif kelima dengan nama Natania, hasil preferensinya itu 4,8125. Dan dari hasil perhitungan preferensi di atas, nilai preferensi tertinggi didapatkan oleh Lisa dan Adrian sebagai alternatif terbaik dan menjadi siswa yang pantas untuk mengikuti Olimpiade Sains tingkat kabupaten tersebut. Mungkin cukup sekian hasil presentase dari artikel yang sudah saya buat dengan rekan saya. Jika ada salah-salah kata dalam penjelasan dalam presentase, saya mohon maaf dan terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.